Kasus kekerasan oleh aparat saat penanganan unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia menjadi sorotan dunia internasional, salah satunya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Organisasi dunia itu meminta semua pihak menahan diri agar tidak terjadi lagi letupan kekerasan dan melakukan penyelidikan dugaan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di lapangan. Hal itu dikemukakan Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OHCHR di Jeneva, Swiss, Senin 1 September 2025 malam. Juru bicara OHCHR, Rafina Samsadani mengatakan, aparat harus menegakkan aturan bahwa masyarakat berhak mengekspresikan pendapat dan berkumpul dalam damai. Aturan mengenai jaminan keamanan saat berunjuk rasa dan aksi damai tertera di beragam peraturan internasional. Aparat penegak hukum, baik polisi maupun tentara, wajib mematuhi dasar-dasar hak asasi manusia, terutama dalam pencegahan pemakaian tindakan kekerasan, apalagi pemakaian senjata. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights law. Unjuk rasa yang bereskalasi di sejumlah daerah di Indonesia mendapat perhatian negara-negara sahabat. Kedutaan-kedutaan besar meminta warga negara mereka lebih waspada dan jangan bepergian ke titik-titik unjuk rasa berlangsung apabila tidak mendesak. Desakan dari PBB untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh aparat ini sejalan dengan temuan sejumlah kasus kematian yang diduga terkait erat dengan akibat kekerasan oleh aparat. Selain kematian Afan Kurniawan yang tewas usai dilindas oleh kendaraan lapis baja milik Brimob, ada juga kasus kematian Reza Sendi Pratama yang diduga tewas akibat kekerasan oleh aparat. Seperti apa perkembangan terkini kasus itu? Reza Sendi Pratama, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, meninggal pada Minggu 31 Agustus 2025 pagi. Menurut penuturan ayah korban, terdapat bekas kekerasan di tubuh Reza. Bekas kekerasan itu antara lain terdapat di bagian leher, perut, kepala, punggung, tangan, dan kaki. Namun, kronologi meninggalnya Reza belum terungkap jelas. Terbaru Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyelidikan internal terkait meninggalnya Reza. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyodo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers Selasa 2 September di Jakarta menyebut sudah 10 saksi yang dimintai keterangan terkait kasus itu. Namun kepolisian belum membeberkan siapa saja saksi yang diperiksa itu. Inventarisasi dan kemudian konsolidasi termasuk kalau tidak salah itu di kejadian di Polda DIY ya. Pak Kapolda DIY sudah melakukan kegiatan tindakan penyelidikan dan juga mendatangi orang tua korban, memberikan perkembangan apa yang langkah-langkah akan dilakukan. Tentu itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Namun demikian, proses itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda. Dalam keterangan terpisah, ayah Reza yakni Yoyon Surono pada Selasa mengatakan bahwa pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Reza. Yoyon menambahkan pihak keluarga juga tetap pada pendirian awal untuk tidak menuntut adanya proses hukum terkait kematian Reza. Keluarga juga tidak menghendaki otopsi terhadap jenazah Reza. Yoyon juga mengakui pihak keluarga telah menandatangani surat pernyataan saat mengambil jenazah Reza. Surat itu menyatakan bahwa keluarga menerima kejadian yang menimpa Reza sebagai musibah. Adanya sorotan dunia internasional terutama PBB jadi catatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pengamanan unjuk rasa oleh aparat. Apalagi sudah ada korban jiwa dalam unjuk rasa yang telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir ini. Kalau menurut sahabat Kompas, apa nih tanggapannya terkait sorotan PBB atas kericuhan yang terjadi di Indonesia?